Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini saya akan memberikan satu pengantar apresiasi sastra, yakni apresiasi puisi. Istilah apresiasi berasal dari bahasa Latin appreciatio, yang artinya mengindahkan atau menghargai. Goethe mengemukakan arti apresiasi ini. Yang pertama adalah pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin. Yang kedua, pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkap pengarang. Itu yang disampaikan oleh Goethe. Yang berikutnya saudara, Squire dan Taba. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan apresiasi adalah melibatkan tiga kemampuan atau tiga aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif, ya, keterlibatan intelektual pembaca dalam memahami karya itu. Yang kedua adalah aspek emotif, ya, keterlibatan unsur emosi pembaca dalam menghayati karya yang dia baca. Yang ketiga adalah aspek evaluatif, kegiatan memberikan penilaian baik buruknya suatu karya sastra, itu ya, yang diolah tentu oleh pembaca itu. Gitu. Itu yang disampaikan oleh Squire dan Taba. Kegiatan apresiasi sastra, ya. Jadi perilaku kegiatan apresiasi terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah apresiasi secara langsung, dan yang kedua adalah apresiasi yang tidak langsung. Apa saja yang secara langsung, yaitu membaca atau menikmati cipta sastra berupa teks maupun performansi secara langsung, ya, misalkan pembacaan puisi dan sebagainya, ya, itu secara langsung disampaikan. Yang berikutnya adalah apresiasi sastra secara tidak langsung, yaitu dapat dilakukan semisal mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan, memberikan penilaian, dan mempelajari sejarah tentang sastra. Semuanya itu adalah bentuk daripada apresiasi sastra itu sendiri. Tadi pengkategoriannya langsung atau tidak langsung. Yang berikutnya saudara, bekal mengapresiasi sastra. Bekal apa yang harus dimiliki? Yang pertama adalah bekal awal calon apresiator yang harus dimiliki itu, ya, yang pertama kepekaan emosi, ya, atau perasaan, sehingga pembaca mampu memahami dan menikmati unsur-unsur dalam cipta sastra. Jadi emosi, ya, perasaan ini harus peka, gitu. Ya, secara calon apresiator itu harus memiliki kepekaan itu. Yang kedua, pemilikan pengetahuan dan pengalaman, ya, masalah kehidupan dan kemanusiaan. Jadi saudara, ini penting. Poin kedua yaitu dia memiliki pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan atau pengalaman kehidupan tentang kemanusiaan. Mengapa kemanusiaan? Itu berangkat daripada mana dari sastra itu, yaitu memanusiakan manusia. Dia berputar pada kehidupan manusia. Jadi seorang apresiator harus memahami tentang kemanusiaan, itu saudara. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap aspek kebahasaan. Jadi seorang apresiator tadi dia harus memahami kebahasaan. Jadi kedalaman makna, ya, apalagi namanya kandungan yang digunakan, keindahan bahasa, gitu ya, bentuk bahasa yang digunakan, gitu ya. Itu semua tentu harus punya bekal kebahasaan seorang apresiator. Yang keempat adalah pemahaman terhadap unsur-unsur intrinsik cipta sastra yang berkaitan dengan telah teori sastra. Jadi saudara, ini juga penting, poin yang keempat, menjadi bekal seorang apresiator. Sastra puisi. Jadi saudara, secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poema, membuat atau poiesis, ya, pembuatan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut poem, itu poetry. Nah, ini bahasa Inggris yang lancar. Bahasa Inggris seperti apa? Ini seperti inilah modelnya, ya. Pendapat para ahli atau para sastrawan mengenai puisi. Yang pertama adalah Hudson mengutip M.C. Cowley, ya, M.C. Cowley. Ya, mohon maaf kalau ada kekeliruan penyebutan nama. Beliau mengistilahkan atau memberikan batasan. Yang dimaksud dengan puisi adalah salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk membuahkan, ya, ilusi dan imajinasi, serta menggunakan garis dan warna dalam
menggambarkan gagasan pelukisannya. Jadi saudara, ini yang disampaikan oleh Hudson, ya. Yang berikutnya Samuel Taylor, ya. Beliau memberikan batasan atau memberikan pengertian yang dimaksud dengan puisi adalah kata-kata terbaik dalam susunan terbaik sehingga nampak seimbang, simetris, dan memiliki hubungan yang erat antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Jadi saudara, ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman, bahwa puisi itu adalah terdiri dari kata-kata terbaik tentu dalam susunan terbaik sehingga nampak keseimbangan, simetris, dan memiliki hubungan yang erat antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Dia padat, kokoh, utuh, saling berhubungan sehingga puisi itu melahirkan kekuatan yang luar biasa, ya. Menurut William, ya, yang dimaksud dengan puisi adalah pengucapan yang imajinatif dari perasaan yang mendalam, biasanya berirama, ya. Pengucapan secara spontan tentang perasaan yang memuncak, ya. Timbul dari daya ingatan ketika berada dalam keadaan tenang. Jadi ini yang disampaikan oleh William, luar biasa, ya. H.B. Asing, ya, beliau memberikan batasan atau pengertian yang dimaksud dengan puisi adalah pengucapan dengan perasaan yang di dalamnya mengandung pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan. Saya kira H.B. Asing sangat dalam sekali memberikan pengertian tentang puisi ini, saudara, ya. Jadi pengucapan dengan perasaan yang di dalamnya mengandung pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan. Yang disampaikan oleh Sahnun Ahmad, beliau menyampaikan rekor, ya, atau rekaman, ya, dan interpretasi pengalaman manusia yang penting dan digubah dalam bentuk yang paling berkesan. Jadi beliau memberikan satu batasan bahwa puisi itu adalah interpretasi pengalaman manusia, ya, pengalaman manusia yang penting kemudian diwujudkan, ya, dalam bentuk yang paling berkesan. Ini Ahmad, ya, Sahnun Ahmad, luar biasa, ya. Apresiasi puisi. Seperti bentuk karya sastra lain, puisi mempunyai ciri-ciri khusus. Pada umumnya penyair mengungkap gagasan dalam kalimat yang relatif pendek-pendek serta padat, ya. Ditulis berderet-deret ke bawah dalam bentuk bait-bait dan tidak jarang menggunakan kata-kata atau kalimat yang bersifat konotatif, ya. Itu puisi. Struktur dan ragam puisi sebagai karya cipta kreatif, jika dilihat dari ciri-ciri, terus ciri-cirinya terus mengalami perubahan zaman, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa dari sisi struktur dan ragam puisi ini selalu mengalami perubahan zaman, gitu, ya. Misalnya di masa lampau penciptaan puisi harus memenuhi ketentuan jumlah baris, ketentuan rima, dan persyaratan lain, gitu, ya. Misalkan puisi lama, ya, kalau di Mawasangka namanya pantun, ya, pantun atau kabanti, manari, itu kan dia bersusun memang, ya. Misalkan lema tempo wana kena pola biwangke, lema tempo wa maka kapian saulahai, bersusun gitu, bergantian. Itu puisi lama, saya kira, itu, ya. Yang berikutnya, saudara, definisi tersebut tentu saja tidak tepat lagi untuk masa sekarang karena saat ini penyair sudah lebih bebas dan tidak harus tunduk pada persyaratan-persyaratan tertentu. Kalau dulu katakan puisi lama itu adalah punya batasan, punya garis yang harus ditaati oleh seorang penulisnya. Sekarang bebas, ya, bebas mau berpuisi berapa kata, katakan, ya. Misalkan puisinya Sutarji Kalsumbakri, ya, yang menulis puisi pot dan kemudian melukisnya kayak model pot gitu, ya. Ada puisinya Sitor Sitomorang, gitu, ya. Sitor Sitomorang, ya. Ya, kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan nama. Beliau menulis Bulan di Atas Kuburan. Jadi ini puisi-puisi pendek, terserah, dia tidak ada ikatan, bebas. Ada yang menulis puisi sekarang kayak model narasi, jadi tidak tersusun tengah, gitu, ya, sentral, tapi dia melebar kayak paragraf, gitu, ya, narasi, ya. Ya, itu semau penulisnya seperti apa ingin mau. Jadi tidak ada ikatan, ya. Tidak ada ketundukan kepada persyaratan tertentu seperti puisi lama, ya.
Hal ini mengakibatkan pembaca tidak dapat lagi membedakan antara puisi dengan prosa hanya dengan melihat bentuk visualnya. Jadi sudah agak mirip-mirip ya antara puisi dan prosa ya.